sebuah tanggal di kalender. Apa artinya? Yang bukan sekedar angka. Dan pencerahan berkobar serentak di seluruh penjuru dunia. Ia adalah simpul waktu. Sebuah titik nol di mana janji dikarkan, takdir diaba, dan dunia seperti yang kita kenal, bayangkan euforianya. Setelah puluhan tahun di bawah kendali asing, mereka akhirnya menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Lahir kembali dalam bentuk yang berbeda. Di Indonesia, 1 Juli adalah hari lahirnya dua pilar penting bangsa. Pada 1 Juli 1962, semangat yang sama membakar di jantung Afrika. Rwanda dan Burundi, dua bangsa dengan sejarah yang kaya, secara resmi merdeka dari Belgia. Di hari yang sama, dua bendera baru berkibar di angkasa, bukan lagi sebagai tanda kekuasaan kolonial. The Javaasche Bank, bank sirkulasi warisan Hindia Belanda, secara resmi dinasionalisasi dan berubah menjadi Bank Indonesia. Tetapi sebagai simbol harapan dan kedaulatan. Indonesia berkata, kamilah yang akan mengendalikan mata uang kami, kamilah yang akan menjaga stabilitas ekonomi kami. Tanpa kedaulatan ekonomi, kemerdekaan politik bisa terasa hampa. Untuk pertama kalinya, dunia tidak lagi hanya hitam dan putih. Rumput di lapangan Wimbledon terlihat hijau, seragam pemain terlihat nyata. Ini adalah lompatan kuantum dalam pencerahan, membawa realitas ke ruang keluarga dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Bagi sebagian besar dari kita, itu hanyalah penanda waktu. Ia adalah cermin untuk kita berkaca, dan kompas untuk menuntun langkah kita ke depan. Lalu, tanyakan pada dirimu. Pada 1 Juli 1949, lahir sebuah suara baru lewat pendirian Surat Kabar Jawa Pos, memulai perjalanannya sebagai pilar informasi. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan sejarah yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Hari Senin, Pakta Warsawa, aliansi militer raksasa pimpinan Uni Soviet yang mendominasi Eropa Timur selama Perang Dingin, secara resmi dibubarkan. Ini adalah gempa politik. Tembok ideologi yang membelah dunia selama hampir setengah abad, akhirnya runtuh. Semangat manusia untuk bebas. Semangat untuk mengabdi dan membangun. Semangat untuk berdaulat atas nasibnya sendiri. Ia adalah organisme hidup yang terus bergerak, didorong oleh keputusan berani yang diambil pada hari-hari seperti ini. Semangat untuk mencari tahu, untuk melihat dunia lebih jelas. Dan yang terpenting, semangat untuk berubah. 1 Juli menjadi tanggal kematian sebuah tatanan lama, dan hari lahirnya harapan baru bagi jutaan orang. Sebuah pengingat universal bahwa semangat untuk menentukan nasib sendiri adalah hak asasi yang tak bisa ditawar. Kemerdekaan. Hari yang kita kenal sebagai Hari Bayangkara ini adalah hari lahirnya semangat pengabdian modern Indonesia. Hari gajian, atau awal dari sebuah bulan baru. Tapi ada beberapa tanggal. Selamat datang di narasi 1 Juli. Hari di mana semangat kemerdekaan, pengabdian, kedaulatan. Kisah kita dimulai di bawah terik matahari Afrika. Di pertengahan abad ke-20, sebuah angin perubahan menyapu benua yang telah lama terbelenggu. Angin itu bernama. Pada 1 Juli 1960, Somalia menyatukan wilayah protektorat Inggris dan Italia, mendeklarasikan sebuah republik merdeka. 2 tahun kemudian, 1 Juli menjadi hari lahir bagi jutaan orang yang mendambakan kebebasan. Dan semangat itu pun berkobar sama kuatnya di tanah air kita. Kita mundur ke 1 Juli 1946. Republik ini masih sangat muda, rapuh, dan dikelilingi ancaman. Di tengah ketidakpastian itulah, Presiden Soekarno menetapkan lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini bukan sekedar pembentukan institusi. Ini adalah penegasan sebuah komitmen. Komitmen untuk menciptakan ketertiban di tengah kekacauan. Komitmen untuk melindungi setiap warga dari Sabang sampai Merauke. 7 tahun kemudian, pada 1 Juli 1953, pilar lainnya ditancapkan. Langkah ini lebih dari sekadar mengganti nama. Ini adalah deklarasi kedaulatan ekonomi. Semangat 1 Juli tidak hanya soal negara dan institusi. Ia juga tentang bagaimana kita melihat dan memahami dunia. Namun, revolusi terbesar dalam cara kita melihat dunia terjadi pada 1 Juli 1967. Di Inggris, BBC meluncurkan siaran televisi berwarna reguler pertama di Eropa. Dan akhirnya, pada 1 Juli 1991, sebuah era berakhir. Jadi, apa benang merah dari semua peristiwa ini? Dari kemerdekaan Somalia hingga lahirnya Bank Indonesia. Dari siaran TV berwarna hingga runtuhnya sebuah fakta militer. Benang merahnya adalah semangat. 1 Juli mengajarkan kita bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang statis. Sejarah tidak hanya untuk dikenang. Besok, saat matahari terbit di tanggal 1 Juli, ingatlah semua semangat yang pernah lahir di hari ini.
Di 1 Juli milikmu, semangat baru apa yang akan kau lahirkan? Sejarah kecil apa yang akan kamu mulai? Terima kasih telah menonton.